mengikuti jalanmu Tuhan, namun ku selalu gagal dan gagal tanpa cintamu, tanpa kuasamu, tanpa rohmu ku takkan mampu. Ku sadar diriku terkadang tak setia, namun kasihmu selalu setia di setiap langkahku. Ku cinta selamanya Tuhanku, ku milikmu. Ku coba mengikuti jalanmu Tuhan, namun ku selalu gagal dan gagal tanpa cintamu, tanpa kuasamu, tanpa rohmu ku takkan mampu. Ku sadar diriku terkadang tak setia, namun kasihmu selalu setia di setiap langkahku. Ku cinta selamanya Tuhanku, ku milikmu. Tahukah Anda, apakah keperluan terbesar manusia? Keperluan terbesar manusia adalah bernafas. Kita semua pasti setuju bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup tanpa bernafas. Kerohanian kita pun juga demikian. Jangankan bertumbuh, bertahan saja tidak akan bisa tanpa adanya doa. Berdoa bukan hanya sebatas meminta-minta kepada Allah. Berdoa adalah menghirup Allah masuk ke dalam roh manusia. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan bahwa manusia memiliki 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah bagian paling luar yang dapat dilihat dan disentuh. Jiwa adalah bagian di dalam batin manusia untuk berpikir, merasakan, dan memilih. Lalu bagian yang paling dalam dan tersembunyi dari manusia adalah roh. Melalui roh ini, manusia dapat berkontak dengan Allah dan menerima Allah. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah roh. Karena itu dia bisa masuk ke dalam roh manusia. Sama seperti ketika bernafas, manusia menghirup oksigen ke dalam tubuhnya. Berdoa pun demikian, yaitu menghirup Allah. Karena itu, manusia tidak dapat berdoa seminggu sekali atau sebulan sekali. Jika demikian, manusia akan jauh dari Allah. Apa maksudnya jauh dari Allah? Ini berarti manusia tidak mendapatkan Allah, dan Allah tidak mendapatkan manusia. Satu-satunya jalan bagi manusia untuk mendapatkan Allah dan membiarkan Allah mendapatkan manusia adalah berdoa. Efesus pasal 6 ayat 18 mengatakan, dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Hanya dengan berdoalah manusia bisa hidup dan bertumbuh dalam penghidupan rohaninya. Tuhan, doa adalah nafasku. Aku mau hidup dan bertumbuh melalui berdoa setiap hari dan mendapatkan dirimu.
Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.用赞美的言语将他的荣耀发明。光地要敬拜你，歌颂你，要歌颂你的名。Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, makmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu dan bermakmur bagi-Mu, memakmurkan nama-Mu. 请大家站立，我们一起来唱第二首诗歌《比钱更天明》。 Semangat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Sweeter Than the Day Before. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji kemuliaan nama Allah Bapa di tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Kami berada saat ini
ingin menyiapkan hati kami. Kuasai kami Tuhan dengan roh-Mu yang terus menyala di dalam hati kami, pikiran kami, di setiap kehidupan kami. Berkatilah kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan segenap hati kami bawakan kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 在圣全的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌《安当时候》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian saatnya. kasih dalam Tuhan, kita akan mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita membaca satu firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 33 ayat 8。我们一起来念：我要除尽他们的一切罪，就是向我所犯的罪，又要赦免他们的一切罪，就是干犯我、违背我的罪。Aku akan mengakhirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadapku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. 我们一起来同心祷告。慈悲的上帝，我们感谢你，让我们今天早上再次能够一起来到你的面前来敬拜你。虽然直到如今我们还没办法集合在一起，可是我们要献上感恩，你容许我们能够在家来敬拜主。天父上帝，我们这个时候我们要认罪，主啊，我们要承认我们这个罪人，我们要承认在我们的生命当中，
虽然你已经拯救了我们，虽然你这么的爱我们，来教导我们，来提醒我们，可是很多时候我们不听，我们自以为聪明。天父上帝，很多时候在我们每一天的日子，我们忽略了你的大能，而单单靠自己的力量。我们也忽略了你的存在，我们忽略了你的命令。天父上帝，也许在我的生命当中，就是因为我们受造为的弟兄姐妹引导我们走不该走的路途，主啊，求主怜悯我们。主耶稣，我们今天早上在这求主，借着你牺牲的爱，借着你的大能，再一次来赦免我们一切的过犯。求主再一次洗净我们的生命，更新我们的生命，也求主不断的来塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命。主啊，我们承认我们的生命完全是属于你的，求你自己来掌权。谢谢主，求你垂听我们的罪祷告，我们将祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，我们一起来念主祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们只用的名字，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。大家呢，站立，我们一起来宣读我们的新年使徒信经。 Jemaat dipersilakan berdiri, marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起经文。 Mari kita berrespon solius. 人说生蛋的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。只是主允许给那些爱他之人的。人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。 但个人被试探，乃是被自己的实力牵引诱惑的。是以既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。Tahan uji. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 荣耀颂。 Gloria Patri. Haleluya.
Official Voice Spirit untuk mempersembahkan sebuah pujian. hati kita memasuki penguraian firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami merendahkan diri sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu agar Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Mencerahkan hati dan pikiran kami, menolong kami memahami kebenaran firman-Mu, mengubah sikap hati kami, mendorong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami benar-benar boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan, seiring dengan ketaatan kami pada kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami rindu
Roh Kudus beracara dengan bebas di dalam penguraian firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicara pada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membuka Lukas pasal 5 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-39. Lukas pasal 5 ayat 33 sampai ayat yang ke-39. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam satu kondisi yang luar biasa, satu kondisi yang baru yang harus kita rangkul menjadi sebuah kebiasaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah menyambut new normal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti pemberitaan beberapa hari terakhir, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu akan mendapati bahwa sebetulnya sudah tidak ada lagi yang namanya new normal, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Sebab pemerintah sudah mengganti istilah new normal dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, temanya seharusnya adalah temanya bukan menyambut new normal, tetapi menyambut adaptasi kebiasaan baru. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Kenapa kata new normal diganti dengan adaptasi kebiasaan baru? Nah, Bapak Ibu, kata new normal diganti dengan adaptasi kebiasaan baru karena diksi new normal itu ya bisa disalahpahami Bapak Ibu Saudara. Menurut Yuri, Bapak Ibu Saudara, katanya begini, tagline new normal dipakai masyarakat, yang dipakai masyarakat fokusnya pada kata normalnya saja, tidak pada kata new-nya, tidak pada kata barunya. Yang dikedepankan bukan new-nya, malah normalnya. New-nya itu jalan enggak tahu ehonya, jadi belakangan, tok normal, ini yang enggak, titik. Padahal ini sudah kita perbaiki dengan adaptasi kebiasaan baru. Begitu katanya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini menarik. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, kita diminta untuk beradaptasi dengan kondisi COVID-19, dengan pandemi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kemudian diajak untuk masuk ke dalam kondisi yang kita sebut dengan new normal. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, alih-alih berorientasi pada kondisi new atau kondisi baru, kita malah berpikir berorientasi pada kondisi normalnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali, Muldoko memastikan bahwa new normal bukan back to normal. New normal bukan back to normal. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika pemerintah mencanangkan gerakan new normal ini, sebetulnya Bapak Ibu Saudara ada satu indikasi yang jelas bahwa kita tidak akan pernah kembali pada the old normal atau pada kebiasaan kita yang lama. Kita terpaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, harus merangkul new normal ini.
Kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus menyambut new normal sebagai bagian dari kehidupan kita setiap harinya. Bapak Ibu Saudara, hal ini sama seperti percakapan Yesus dengan orang Farisi di dalam Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Bapak Ibu Saudara, percakapan Yesus dengan orang Farisi mengenai kebiasaan berpuasa mungkin dipicu oleh konsep dan kebiasaan yang berkembang pada waktu itu dalam kaitannya dengan Mesias. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang Farisi berpuasa untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus, karena Mesias itu sudah ada bersama dengan mereka, maka mereka berpuasa untuk keperluan lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, perbedaan konseptual ini mensyaratkan perbedaan kebiasaan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kehadiran Sang Mesias mensyaratkan kenormalan yang berbeda. Apa yang dulu normal bagi orang Yahudi, tidak lagi normal sejak kedatangan Sang Mesias. Kehadiran Sang Mesias mengubah segala-galanya. Nah Bapak Ibu Saudara, jika perubahan tidak dilakukan, maka tatanan lama akan terkoyak. Semuanya akan menjadi sia-sia bagi mereka yang menolak perubahan. Bapak Ibu Saudara, what is new demands new normal. What is new demands new normal. Apa yang baru menuntut normalitas yang baru. Namun Bapak Ibu Saudara, justru disinilah letak masalah yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata orang yang terbiasa minum anggur tua tidak suka minum anggur yang baru. Kenapa? Sebab anggur tua dirasa tetap lebih baik bagi mereka. Kehadiran Yesus mengharuskan sebuah perubahan. Sesuatu yang unavoidable, tak terhindarkan. Bukan Yesus yang berubah, kita yang berubah. Kehadiran Yesus mensyaratkan perubahan kebiasaan. Nah Bapak Ibu Saudara, kehadiran sesuatu yang besar, kehadiran sesuatu yang penting, kehadiran sesuatu yang urgent menuntut perubahan dari pihak kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang seharusnya kita pahami. Jika kita menolak perubahan Bapak Ibu Saudara, jika kita menolak perubahan, maka tatanan yang selama ini kita pertahankan mungkin akan terkoyak. Jika kita menolak perubahan Bapak Ibu Saudara, maka apa yang kita pertahankan akan terkoyak dan apa yang baru justru malah menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, Yeremia mendorong orang Israel yang dibuang Bapak Ibu Saudara ke tanah pembuangan untuk mengusahakan kesejahteraan kota kemana mereka dibuang, untuk berdoa untuk kota-kota itu kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Saudara, sekalipun mereka berhadapan dengan sebuah fakta bahwa mereka sudah dibuang ke tanah pembuangan, ada orang-orang yang gak rela, ada orang-orang yang gak bisa terima dengan kondisi ini. Lalu kemudian muncul nabi-nabi palsu yang menubuatkan bahwa mereka akan segera kembali ke tanah kelahiran mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka menolak untuk berubah, sekalipun mereka diperhadapkan pada satu kondisi yang mengharuskan mereka untuk berubah. Bapak Ibu Saudara, masalahnya Bapak Ibu Saudara, bukan situasinya bagaimana. Masalahnya adalah bagaimana kita bersikap terhadap situasi yang dimunculkan di hadapan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 kita melihat bahwa Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini Bapak Ibu Saudara jelas menunjukkan bahwa agar seseorang dapat mengenal Yesus, ia harus keluar dari sekat-sekat teologinya. Ia harus keluar dari sekat-sekat teologi yang lama dan merangkul pemahaman teologi yang baru. Bapak Ibu Saudara, dalam kasus perempuan Samaria ini, sekalipun dia mempercayai kedatangan Sang Mesias, yang menjadi masalah si perempuan ini adalah dikotomi atau pemisahan antara Yahudi dan Samaria. Dan bagi si perempuan Samaria ini, dia menganut agama Samaria yang disembah, yang penyembahannya dilakukan di gunung ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus dialog dengan perempuan ini Bapak Ibu Saudara, Yesus kemudian menghancurkan sekat-sekat yang ada Bapak Ibu. Pertama-tama Yesus meminta air dari perempuan Samaria ini. Dia minta minum Bapak Ibu Saudara. Perempuan Samaria ini kaget Bapak Ibu. Lalu kemudian dia bilang, kamu orang Yahudi tapi minta minum dari saya orang Samaria? Come on. Tapi Yesus berkata, iya saya minta. Dengan kata lain Yesus menghancurkan sekat-sekat pemisah yang ada Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian Yesus menegaskan bahwa kehadiran Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahwa Allah itu roh dan bahwa barang siapa yang ingin menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi perempuan Samaria ini perjumpaan dengan Yesus mengharuskannya untuk mengganti kantong barunya yang lama.
dan menyiapkan diri untuk memasuki new normal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seringkali bukan apa situasinya, tetapi bagaimana kita mensikapi situasi itu. Jika kita bertemu dengan sesuatu yang besar, yang urgent, bukan itu yang harus berubah, tapi kita yang harus berubah. Kita yang harus siap merangkul perubahan. Bapak Ibu Saudara, saat ini dunia sedang berada dalam kondisi genting perang, Bapak Ibu Saudara. Dunia seolah-olah sedang berada di ambang peperangan. Ini masalah serius Bapak Ibu Saudara, ini sangat serius. Cina berhadapan dengan Amerika, Cina berhadapan dengan India. Di Indonesia Bapak Ibu Saudara, ada pertentangan yang keras antara penggemar bubur diaduk dengan penggemar bubur tidak diaduk Bapak Ibu Saudara. Masing-masing ngotot bahwa caranya makan bubur adalah cara yang paling benar. Serius ini Bapak Ibu Saudara. Nah masalahnya begini Bapak Ibu Saudara, dua-duanya gak mau bergeming. Dua-duanya gak mau bergeming. Penggemar bubur aduk menolak untuk makan bubur tidak diaduk. Sementara Bapak Ibu Saudara, penggemar bubur anti aduk menolak untuk mengaduk buburnya. Bapak Ibu Saudara, begitu melihat bubur, para penggemar bubur aduk langsung mengaduk semua yang ada di atas bubur jadi satu. Sementara Bapak Ibu Saudara, para penggemar bubur anti aduk Bapak Ibu Saudara akan mulai makan bubur secara sistematis tanpa mengaduk. Dan mereka Bapak Ibu Saudara masing-masing berpendapat, kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena mereka masing-masing berpendapat bahwa cara makanku itu lebih baik. Jangankan mereka Bapak Ibu Saudara, saya sama istri saya aja kalau makan bubur bertengkar dulu Bapak Ibu Saudara, lu kok diaduk sih? Istri saya bilang, lu kok diaduk sih buburnya? Enakan begini, lu kok kagak diaduk? Enak begitu, mana enak begitu? Enggak itu enggak enak, enggak enak itu, enggak. Sambil makan bubur berdebat mana lebih enak, bubur aduk atau bubur tidak diaduk. Bapak Ibu Saudara, isunya sebenarnya bukan diaduk atau tidak diaduk. Isunya adalah kebiasaan. Saya sudah terbiasa dengan cara ini sehingga saya enggan untuk mencoba cara yang lain. Sekalipun cara yang lain mungkin lebih baik. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kondisi yang kita hadapi saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Inilah yang kita hadapi ketika kita memasuki new normal Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang melakukan aktivitasnya seolah-olah pandemi COVID-19 nggak pernah terjadi Bapak Ibu Saudara. Di daerah saya, di daerah Ciledug Bapak Ibu Saudara, itu setiap hari seperti orang yang nggak ada COVID-19 Bapak Ibu Saudara. Itu jalanan rame aja Bapak Ibu Saudara. Tempat makan juga udah mulai seperti biasa. Kalau malam kafe udah pada buka Bapak Ibu Saudara dan nggak ada pemisahan jarak. Dekat-dekat aja tetap yang pacaran mau pacaran, ngopi begitu berdua Bapak Ibu Saudara di kafe. Nah Bapak Ibu Saudara, nggak semua kafe, tapi umumnya kafe di sepanjang jalan itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa lihat itu. Bagaimana orang duduk tanpa menjaga jarak. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pikir banyak daerah demikian di Indonesia. Itulah yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara angka penderita COVID-19 malah melonjak ketika new normal diterapkan. Masalahnya di mana Bapak Ibu Saudara? Apakah orang Indonesia begitu bodohnya sehingga tidak mampu memahami bahaya COVID-19? Bapak Ibu Saudara, saya yakin tidak demikian. Orang Indonesia itu cerdas Bapak Ibu Saudara. Orang Indonesia itu cerdas. Namun masalahnya Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita yang enggan untuk mengubah kebiasaan lama dan merangkul kebiasaan baru. Now see, the problem Bapak Ibu Saudara, lihat masalahnya itu seringkali bukan masalah pengetahuan, tetapi masalah sikap hati. Bukan nggak tahu bahwa COVID-19 itu berbahaya, bukan nggak tahu bahwa kita harus menerapkan new normal, tetapi masalahnya hati nggak rela. Hati masih mau merangkul yang lama. Kita enggan mengubah kebiasaan Bapak Ibu Saudara. Kita enggan merangkul kebiasaan baru. Jadi masalahnya Bapak Ibu Saudara bukan pada pengetahuan, tapi pada kebiasaan. Nah Bapak Ibu Saudara, masalahnya sekarang bagaimana dengan gereja kita Bapak Ibu? Apakah gereja kita siap secara mental untuk merangkul new normal? Apakah Bapak Ibu siap untuk merangkul new normal? Bapak Ibu Saudara, saya yakin pembicaraan tentang new normal nggak ketinggalan zaman. Enggak, saat ini belum. Tema khotbah saya belum ketinggalan Bapak Ibu Saudara, sebab kenyataannya kita semua masih bergumul dengan itu. Apakah Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di dalam ruangan ini Bapak Ibu Saudara siap untuk merangkul new normal? Ini batu ujinya nih Bapak Ibu Saudara, ini batu ujinya apakah kita siap atau tidak. Apakah kita menerapkan aturan new normal dengan harapan bahwa pandemi ini segera berlalu dan kembali ke old normal? Apakah kita menerapkan new normal dengan konsep ini? Saya ulang ya, batu ujinya tuh sederhana Bapak Ibu Saudara. Apakah ketika kita terapkan new normal, yang sederhana misalnya ya, selalu cuci tangan, lalu kemudian selalu menggunakan masker, jaga jarak begitu. Apakah ketika kita menerapkan ini, belajar dari rumah,
belajar di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah. Apakah ketika kita menerapkan ini, kita menerapkannya dengan harapan bahwa pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke old normal? Kalau kita terapkan itu dengan konsep, ya semoga ini segera berlalu, lalu kemudian kita bisa kembali ke kebiasaan yang lama. Well, let me tell you the truth, ya, let me be frank. Saya jujur sama Bapak Ibu Saudara, Anda tidak siap untuk merangkul new normal. Jangan salah paham Bapak Ibu Saudara, saya sendiri berharap pandemi segera berlalu. Tapi saya realistis bahwa kita tidak akan bisa kembali ke old normal. Tidak selama vaksinnya belum ketemu. Selama vaksinnya belum ketemu, para ahli mengatakan virus ini akan bersama dengan kita paling tidak 1 dekade, 10 tahun. Ada yang bilang 100 tahun, ayo. Kita aja mungkin gak hidup selama itu Bapak Ibu Saudara. Jadi mau gak mau Bapak Ibu Saudara, buang itu pikiran kita bisa kembali ke old normal. Kalau kita berusaha untuk menerapkan new normal, sambil berharap kita bisa kembali ke old normal, itu sama seperti orang udah kawin, tapi mikirin terus mantan pacar. Mana bisa bahagia pernikahan seperti itu Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa, bagaimana kita bisa tuntas menjalani hidup kalau kita selalu berpikir ke belakang. Sementara yang kita harapkan di belakang itu nggak mungkin terjadi. Bagaimana jika kemudian segala sesuatunya tidak jadi normal Bapak Ibu Saudara? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang gereja akan lakukan Bapak Ibu Saudara? Alternatif jangka panjang apa yang kita sudah siapkan? Bapak Ibu Saudara, pemikiran untuk merangkul new normal ini akan mengubah pendekatan kita di dalam segala aspek Bapak Ibu Saudara. Oke? Pemikiran tentang new normal, kesiapan untuk merangkul new normal akan mempengaruhi kita di dalam mengambil keputusan di dalam segala aspek. Misalnya Bapak Ibu Saudara, alih-alih memberikan sembako, kita mungkin akan menyediakan lapangan kerja. Ketika pandemi pertama kali muncul lalu kemudian disusul dengan resesi ekonomi Bapak Ibu Saudara, banyak orang kan beramai-ramai ngumpulin dana lalu kemudian beli sembako, bagikan sembako pada orang yang membutuhkan. That is good, itu sesuatu yang harus dilakukan. Tapi pertanyaannya berapa lama? Kalau pandeminya tidak berlalu Bapak Ibu Saudara, mau berapa lama kita bagi sembako? Gereja harus mulai berpikir lebih Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma ngasih ikan tapi mulai ngasih kail. Jemaatnya itu kemudian Bapak Ibu Saudara mulai didata. Siapa nih yang selama ini bergeraknya di dunia digital? Siapa yang selama ini bisnisnya bergerak di dunia digital? Siapa yang selama ini bisnisnya berhubungan dengan e-commerce? Siapa yang selama ini bisnisnya berhubungan dengan media online? Siapa yang selama ini bergerak di dunia reseller? Siapa nih Bapak Ibu Saudara? Lalu kemudian didata nih, jemaat mana nih yang bisa bikin cateringan? Jemaat mana yang bisa bikin masker? Jemaat mana yang punya keterampilan itu? Didata Bapak Ibu Saudara, berapa yang nganggur? Daripada mikirin kapan mau ibadah bersama offline Bapak Ibu Saudara, kenapa nggak mikirin mulai bagaimana memberdayakan jemaat? Itu jemaat yang selama ini nggak pernah aktif di gereja, yang datang, duduk, diam, dengar doang. Terus dadah. Padahal dia di perusahaan, pemimpin perusahaan. Padahal dia mungkin adalah salah satu bagian dari manajemen. Mungkin dia punya keterampilan, mungkin dia seorang bisnismen yang berhasil Bapak Ibu Saudara. Nggak pernah tuh dia selama ini dilibatkan. Mungkin kenapa dia nggak terlibat Bapak Ibu Saudara? Bukan nggak mau, karena suara gue jelek. Habis di gereja adanya cuma jadi singer atau song leader Bapak Ibu Saudara. Lah dia begitu nyanyi, lagu apa tadi? Jadikanku alat dalam rumahmu. Baru dia nyanyi begitu, anjingnya langsung nyaut. Minder dia Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia gak mau pelayanan Bapak Ibu Saudara. Karena dia merasa suara dia jelek begitu Bapak Ibu Saudara. Nah ini kesempatan untuk melibatkan orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Karena new normal, karena old normal tidak akan kembali kepada kita. New normal memaksa kita untuk mengubah pendekatan dan pelayanan kita Bapak Ibu Saudara. Alih-alih berpikir kapan ya kita bisa kembali beribadah seperti dulu. Aduh bukan siapa yang gak mau Bapak Ibu Saudara. Saya paling mau. Orang gara-gara gini gue jarang diundang. Saya juga mau Bapak Ibu Saudara, tapi masalahnya let's get real. Nggak akan. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang disiplin? Jaga makan minum. Pagi makan teratur, siang makan teratur, malam makan teratur. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang olahraga seminggu minimal 3 kali? 1 kali olahraga sejam. Siapa? Saya lebih dari itu. Saya udah siap, daya imun saya baik. Asuransi saya oke. Itu aja gue kagak ngarep bisa kembali back to the old normal. Saya udah harus merangkul new normal Bapak Ibu Saudara. Ini kembali ngarepin kapan ibadah. Gue juga mau. Tapi masalahnya bisa gak? Realistis gak?
Ada jaminan nggak? Oke, daripada kemudian berpikir seperti itu, which is not bad, which is good, kalau bisa oke. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita mulai berpikir merangkul new normal. Ayo berdayakan jemaat-jemaat, anggota jemaat yang dulu itu mungkin tidak terlalu aktif, tapi mereka adalah orang-orang berpengaruh secara sosial, mereka adalah orang-orang yang mumpuni secara ekonomi, mereka adalah orang-orang yang mampu membaca perubahan ekonomi. Bapak Ibu Saudara, libatkan mereka, berdayakan mereka, minta mereka mendidik, mengedukasi jemaat, khususnya mereka yang baru aja diberhentikan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, tanyain atau lu bisa bikin apa? Oh, gue bisa bikin kerupuk opak. Oke, gimana bikin kerupuk opak online? Gimana pasarinya? Bapak Ibu Saudara, saya mengelola sebuah gym, sebuah Muay Thai gym. Saya sebutnya dojo begitu Bapak Ibu ya. Begitu ada kondisi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara, itu kita langsung off, kita nggak operasi. Dari awal sampai hari ini, saya tidak operasi Bapak Ibu Saudara. Itu berarti kan pemasukan saya kepotong habis Bapak Ibu. Ngarep gak kalau kemudian satu saat dojo atau gym saya bisa kembali dibuka? Ngarep Bapak Ibu Saudara, ngarep. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu Saudara, let's get real. Gimana kalau kemudian pandeminya nggak habis-habis? Gimana kalau saya kemudian memaksakan orang masuk ke dalam dojo saya, sementara dojo saya ada di bawah, dojonya di bawah, rumah saya di atas Bapak Ibu Saudara, orang berkeringat lalu hawanya naik ke atas, atau orang hacu begitu ya. Lalu kemudian itu virusnya naik ke atas begitu Bapak Ibu Saudara, apa jaminannya dia aman, saya aman, keluarga saya aman? Nggak ada jaminan Bapak Ibu Saudara. Terus udah gitu mau ngapain? Duduk bengong, nungguin pintu yang pelan-pelan mulai tertutup. Jangan nutup, tapi pintunya ketutup pelan-pelan. Pintunya, jangan nutup, ketutup pelan-pelan. Jangan nutup, mau begitu? Itu bahasa Mandarinnya sencingping. Nggak bisa. Ayo mulai Bapak Ibu Saudara, mulai merangkul new normal. What if? Bagaimana jika kemudian kondisinya tidak akan menjadi baik? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya kemudian melakukan manuver? Apakah mungkin ini saatnya bagi saya untuk mulai menggiatkan program-program online misalnya? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lihat saya mulai sering muncul Bapak Ibu Saudara di media sosial, di IG, di YouTube. Di YouTube saya itu suplemen jiwa dalam secangkir kopi. Lalu kemudian IG TV saya Bapak Ibu Saudara ngorek Kojim, ngobrol sore kisah Kojim, kisah luar biasa, orang biasa. Bapak Ibu Saudara, saya bikin program-program seperti itu Bapak Ibu Saudara, dibayar gak? Kagak. Karena isunya buat saya dari saya lahir sampai hari ini saya gak pernah punya isu, gue harus kaya, nggak, bukan itu. Masalahnya gara-gara COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara, saya jadi sulit untuk berkarya. Saya ingin tetap berkarya, gunakan media yang ada. Nah buat Bapak Ibu yang mungkin periuk nasinya terancam gara-gara COVID-19, jangan nungguin pintu kapan terbuka, padahal pintunya tertutup Bapak Ibu Saudara. Mulai mikir gimana caranya gue bisa survive. Bisa masak, cateringan, pinter jahit, bikin masker. Adik saya buka restoran Bapak Ibu Saudara, saya tanya gimana restoran lu? Sepi kok. Lu kok bisa sepi? Saat kayak gini, iya gimana kagak sepi kok, orang tiba-tiba semua ibu rumah tangga jadi buka catering. Satu sisi gue kasihan lihat adik gue Bapak Ibu Saudara, tapi di sisi lain saya salut sama ibu-ibu. Fighting spiritnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Now that is what we need. Kita butuh yang kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Kita butuh untuk beradaptasi dengan new normal. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara, harapannya cuma satu. Oke. Vaksinnya muncul, lah vaksinnya kagak muncul-muncul. Gimana kalau vaksinnya muncul 100 tahun kemudian? Apa kagak makan anak istri? Berubahlah Bapak Ibu Saudara, rangkul new normalnya. Mulai Bapak Ibu Saudara melakukan tindakan-tindakan, cari pekerjaan-pekerjaan. Gereja mulai memberdayakan jemaat, gereja mulai mengelola jemaat. Alih-alih memikirkan ibadah offline Bapak Ibu Saudara, kenapa nggak fokus pada membangun komunitas yang lebih solid? Komsel bukan cuma ngomong mengenai gimana ibadah hari ini, gimana apakah sudah saat teduh, gimana apakah ada kesulitan di dalam pertumbuhan rohani. Enggak, jangan cuma ngomongin itu. Komsel mulai mikir, udah nanam bayam belum di rumah, udah piara ayam belum. Iya dong, siapa tahu kemudian kita diberhentiin kerja, kan anak tetap harus makan 4 sehat 5 sempurna. Kalau ada bayam di rumah kita tanam tinggal petik. Ada ayam kita piara, telurnya kita ambil Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya saya misalnya piara ayam, Bu Mar tanam bayam begitu ya. Oke. Bu Mar nggak pengen protein, saya kasih telur.
Saya pengen sayur mayur, saya tinggal ngambil bayam. Kan saling bantu di dalam komunitas Bapak Ibu Saudara. Saya pikir mungkin this is blessing in disguise Bapak Ibu Saudara. Oke, mungkin melalui COVID-19 Allah sedang mengingatkan bahwa sebetulnya cara kita bergereja mungkin jauh dari cara jemaat mula-mula bergereja. Jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara nggak punya gedung gereja. Mereka beribadah di rumah-rumah, mereka membangun komunitas jemaat rumah. Dan itu yang membuat mereka kemudian bertumbuh dengan cepat seperti jamur yang menjamur di musim hujan Bapak Ibu Saudara. Kita terkunci di dalam gedung gereja. Kita lupa bahwa gereja kita dimulai dari persekutuan rumah tangga. Dimulai dari persekutuan rumah tangga, jadi banyak. Akhirnya kita mutusin punya gedung gereja. Pas begitu udah punya gedung gereja, kita kagak bikin persekutuan rumah tangga. Semuanya difokuskan pada gedung gereja. Lalu kemudian jemaatnya tambah umur, lauhoi. Game over. Generasi pertama lewat, generasi kedua berusaha bertahan, generasi kedua anaknya cuma 1, anaknya cuma 2. Generasi ketiga jemaat bertambah sedikit. Lalu kemudian mulai, ayo penginjilan. Lu kemarin kemana aja? Ini kesempatan supaya kita kembali ke gaya hidup mula-mula. Kalau di dalam jemaat rumah nggak ada itu yang namanya datang, duduk, diam, dengar doang, dadah. Nggak ada kalau jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara. Datang, duduk, diam, dengar, isi dangdang. Makan-makan Bapak Ibu Saudara, bangun keakraban. Itu si Acong kemana aja udah lama kagak datang. Nah kan begitu. Kita ke rumahnya yuk, kagak nunggu penginjilnya ngegerakin, kagak nunggu pendetanya ngegerakin. Sesama saudara seiman pergi. Ini yang kagak ada sekarang Bapak Ibu Saudara. Jadi bersyukur juga ada COVID-19. Kita dipaksa untuk kembali ke gaya hidup yang semula Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita saat ini membutuhkan Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kita membutuhkan new normal untuk memaksa kita mengkaji kembali keadaan kita dan memaksa kita untuk menyesuaikan diri Bapak Ibu Saudara. Kita butuh sebuah visi yang baru. Sebuah visi yang baru dibutuhkan oleh para pemimpin gereja saat ini. Kita harus bersama-sama sepakat untuk menanggalkan kantong kulit yang lama dan menggunakan kantong kulit yang baru. Bapak Ibu, ayo saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama merangkul new normal. Dia bukan musuh kita. Dia adalah media belajar kita Bapak Ibu Saudara. Dia melatih kemampuan kita beradaptasi. Dia memaksa kita untuk belajar sesuatu yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bisa melewati masa-masa ini, kalau kita bisa merangkul new normal dan kita bisa beradaptasi dengan new normal Bapak Ibu Saudara, mungkin kita malah menyelamatkan generasi yang kemudian. Siapa di sini yang lahir tahun 70-an ada? Yang di rumah silakan angkat tangan. Oke. Kalau yang di sini saya tahu semuanya lahir tahun 70-an, ada yang tahun 60-an juga kayaknya. Gimana sih cara kita dibesarkan? Anak-anak generasi tahun 70-an itu dibesarkan dengan cara begini nih. Kerja keras, kerja jujur, betul? Kerja keras, kerja jujur. Berapa banyak dari kita yang gape teknologi? Berapa banyak? Komputer, program baru apa, menggunakan IG, menggunakan WhatsApp, menggunakan IG buat jualan, menggunakan Facebook buat jualan, menggunakan YouTube gitu, ada? Jarang. Generasi tahun 70-an yang gape teknologi kayaknya Deddy Corbuzier. Tapi kebanyakan dari kita enggak. Bapak Ibu Saudara. Betul enggak? Padahal Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saatnya generasi alfa. Dan generasi alfa adalah generasi yang sangat peka, sangat sigap pada teknologi. Segala sesuatu diatur menggunakan metode teknologi digital Bapak Ibu Saudara. Semuanya, dagangnya begitu, bisnisnya semua begitu Bapak Ibu Saudara. Kita ini yang ketinggalan, mereka lebih advance Bapak Ibu Saudara. Nah masalahnya generasi kita ini gak tua-tua amat. Generasi tahun 70-an kan usianya baru sekitar 40 something begitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sedang berusaha untuk mempertahankan bisnis kita. Tapi kita kan mempertahankan bisnis kita old fashion way. Sementara generasi alpha mulai new way, new fashion. Kalau nggak ada new normal, ada yang mau belajar teknologi, mulai mikirin gimana jualan pakai Tokopedia, pakai Shopee. Nggak ada mak-mak, perginya ke mall, beli ini beli itu, betul gak? Bapak-bapak berdoa terus.
Tapi dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita dipaksa untuk tinggal di rumah, memaksa kita menggunakan teknologi yang ada beradaptasi. Bapak Ibu Saudara, sebelum COVID-19, saya ketemu sama seorang penginjil muda. Saya dulu dibimbing oleh papanya, ya. Waktu saya dibimbing oleh papanya dia masih kecil banget begitu Bapak Ibu Saudara. Sekarang dia udah jadi seorang penginjil di sebuah gereja. Dia panggil saya Koko katanya ya. Lu kenapa sih kok nggak mau coba main YouTube aja? Oh iya, bagus Kak main YouTube. Bagus kok begini-begini, dia jelasin sama saya. Dan saya dengerin Bapak Ibu Saudara. Oh, itu waktu saya dengerin penjelasannya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan Bapak Ibu Saudara. Masuk membal begitu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Bukan saya nggak ngerti yang dia jelasin, hati saya nolak. Saya nggak mau rangkul dunia teknologi kayak begitu. Michelle di GKI Jatinegara nanya, ada PPT nggak? Mau pakai PPT nggak? Kagak saya bilang. Bayangin tuh. Bukan apa-apa Michelle. Ya, ini kungkung rasanya memang kagak biasa pakai begitu-begituan. Gitu loh. Jadi waktu saya dijelasin tentang YouTube, aduh Bapak Ibu Saudara, wah saya menghargai dia. Tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Pas begitu COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara, nggak ada gereja ngundang, yang ngerundang jarang-jarang begitu Bapak Ibu Saudara. Saya merasa, loh kok gue banyak pemikiran-pemikiran baru yang gue kagak bisa tularkan nih kepada anak-anak muda. Banyak pemikiran-pemikiran baru yang gak bisa saya bagikan kepada orang lain. Beda loh, my 20 me with my 40 me itu lain loh. Paham gak Bapak Ibu? My 20 me itu, 20 me, waktu saya usia 20-an, itu lebih bersemangat, lebih berani mati. Wah pemikirannya progresif, tapi nekat. Cenderung nyakitin hati orang. My 40 me lebih kalem, lebih berhikmat. Nggak suka nyakitin orang Bapak Ibu Saudara. Cuma satu persamaannya antara my 20 me dengan my 40 me. Sama-sama ganteng. Ya cuma ini kagak. Nah waktu usia saya kepala 4 ini Bapak Ibu Saudara, saya mulai mikir, dulu gue melakukan ini kesalahan. Dulu gue ngambil kebijakan ini kesalahan. Aduh seandainya gue dulu lebih ngerti, gue gak akan melakukan kesalahan itu. Akhirnya saya pikir kenapa gue gak nasihatin anak muda aja untuk mereka jangan melakukan kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Tapi kan udah gak bisa ngomong. Medianya udah gak ada. Baru dari situ saya mulai mikir, kenapa gue gak pakai YouTube aja ya? Mulai bikin YouTube Bapak Ibu Saudara, dikritik tiap hari, muncul satu, kritik setiap hari, muncul video klipnya satu, yang kritik 10. Cari subscriber setengah mati Bapak Ibu Saudara. Dalam hati ini ditonton kagak sih, bukan masalah subscribernya, ditonton kagak, jangan-jangan kagak ditonton. Akhirnya saya mikir, aduh media mana lagi yang lebih efektif ya? Oh IG, pakai IG Bapak Ibu Saudara. Mau gak mau belajar. Nah ketika saya belajar Bapak Ibu Saudara, sekarang hasilnya apa? Nah gue khotbah di depan kamera kan kagak canggung ya. Nih saya kan kagak ngeliat Bapak Ibu, tapi kan Bapak Ibu berasa saya ada di sono. Iya gak? Latihan Bapak Ibu Saudara, new normal dirangkul. Nah Bapak Ibu Saudara, gak usah terlalu ngotot pada sesuatu yang memang tidak bisa dipertahankan. Gak usah terlalu ngotot mempertahankan sesuatu yang memang sudah harus ditinggalkan. Bukan berarti yang harus kita tinggalkan itu jelek, enggak Bapak Ibu Saudara, bagus kok. Tapi masalahnya memang dia tidak lagi akomodatif, dia tidak bisa lagi menjawab tantangan zaman. Kenapa nggak mulai merangkul sesuatu yang baru? Kenapa nggak mulai belajar sesuatu yang baru? Kenapa tidak menggunakan teknologi? Kenapa tidak memikirkan cara-cara yang lebih efisien untuk melayani Allah, untuk hidup di tengah-tengah masyarakat? Ayo Bapak Ibu Saudara, rangkul new normal. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mau tetap bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tidak selalu apa yang terjadi menyenangkan. Tidak selalu apa yang terjadi kami inginkan. Tetapi Bapak Surgawi, ketika Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kami tahu bahwa Tuhan sedang mengajar kami sesuatu. Tuhan ingin kami menyesuaikan diri. Tuhan ingin kami melakukan apa yang harus kami lakukan untuk bisa tetap memuliakan nama-Mu, situasi apapun yang harus kami hadapi. 我们一起来唱第3首诗歌，靠主朱永烟帮庇来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian. Yang ketiga, bersandar pada yang kekal untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌《新希望》。 Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian harapan baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah ini, kembalilah ke tengah-tengah masyarakat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
masing-masing. Dan kita bersyukur kita sudah sampai di akhir bulan 7 dan kita akan segera masuk di awal bulan Agustus. Semuanya ini berkat Tuhan dan berkat Tuhan bagi kita semua. Saat ini kita juga bersyukur pada pagi hari ini kita bisa mengundang Pendeta Zidi Lukas untuk mensaringkan firman Tuhannya. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini juga menjadi berkat bagi kita, terutama bagaimana kita memasuki suasana di new normal di masa pandemi corona ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Pendeta Zidi Lukas, keluarga, dan juga pelayanan yang depan. Adalah kami terus mengajak kita semua untuk bisa mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 via online YouTube. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengambil waktu dari kesibukan yang ada untuk datang ke hadapan Tuhan dan berdoa bersama dan juga belajar firman Tuhan bersama. Kemudian bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat mentransferkannya ke Bank BCA nomor rekening 843 004 5556 atas nama Mariana atau melalui OVO nomor 081361099955 atas nama Wirawanto. Pada saat Bapak Ibu mentransfernya, jangan lupa mencantumkan kode seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, karena dengan demikian bagi bendahara bisa menentukan persembahan Bapak Ibu itu ke bagian mana. Dan saya percaya persembahan yang Bapak Ibu berikan semuanya akan diberkati Tuhan. Baik, selanjutnya dalam masa pandemi corona ini, mari kita tetap menjaga kesehatan dengan melakukan protokol yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, itu tetap rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan pakai masker khususnya pada saat berada di luar rumah atau dalam kondisi tubuh yang tidak sehat. Lalu jangan lupa juga untuk usahakan makan makanan yang bergizi ya, untuk kesehatan kita. Dan kalau bisa dalam 1 minggu kita usahakan olahraga ya, karena olahraga juga bisa membantu menciptakan stamina tubuh kita untuk terhindar dari virus corona ini. Kemudian di sini dari kantor wilayah ada membagikan face shield, ya face shield. Saya kira semuanya tahu. Tetapi stoknya terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu sangat membutuhkan bisa ke kantor saya untuk mengambilnya. Ya. Setelah kami para majelis dan hamba Tuhan berdiskusi bersama, akhirnya kita memutuskan di awal bulan Agustus ya, kita akan mulai ibadah bersama di gereja ya, di aula, tentu dengan protokol kesehatan. Nah, di sini saya umumkan untuk anak-anak kecil tidak ikut dulu, jangan datang dulu, dan juga orang tua di atas 60 tahun atau 65 tahun ya. Atau bagi kita yang kurang sehat juga tidak diperbolehkan ya, tetapi tetap ikuti ibadah online di rumah saja. Jadi tapi bagi kita yang sehat dan kami mengundang kita untuk bisa kembali ke aula minggu pertama Agustus ya. Tentu tetap pakai masker ya, tetap pakai masker, dan kalau stok face shield masih ada, pakai face shield. Dan kita pasti dulunya juga akan berjarak dan tidak rapat-rapatan dan tidak saling bersalaman untuk sementara. Jadi kira-kira protokol kesehatan ibadah inilah yang akan kita lakukan nanti pada saat kita ibadah bersama. Jadi bagi kita yang siap, yang sehat, kami undang untuk mengikuti ibadah bersama di awal bulan Agustus. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Demikian sekilas warta bagi kita semua di pagi hari ini.